Bang, prosesor baru nih. Upgrade dulu ah. Wah, upgrade prosesor baru. Wah, mantap kayaknya nih. Mantap, prosesor baru. Iya dong, Ryzen 7 5800X. Wih, mantap banget. Mau aku ya. overclock, Bang? Hah? Mana prosesornya? Udah dalam, mau tinggal pasang cooling. Aku mau OC nih prosesornya. Bahaya, Kok bahaya? Ryzen 7 5800X overclock pakai stock cooler. Iya dong. Bahaya ini. Yang penting mau prosesornya cepet, cooling urusan belakangan. Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi teman saya tuh yang tadi, dia tuh upgrade prosesor dari Athlon 200G ke Ryzen 7 5800X. Dia tuh kurang memperhatikan banget coolernya, kayak tadi nih. Wah, bahaya kan menurut saya gitu kan. Karena dia tuh pengen overclock si prosesor Ryzen 7 tadi. Bahayanya kenapa? Ketika tadi dia overclock ke 4,6, ternyata si PC-nya tuh ngehang. Akhirnya tiba-tiba nge-restart sendiri. Nah, itu yang bahaya. Sebetulnya ya nggak apa-apa aja gitu kan. Pakai cooler bawaan dari stock cooling si AMD-nya itu memang nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah mau overclock, nah ini yang bahaya ya menurut saya ya. Karena sayang dari prosesornya, sayang ke motherboardnya. Makanya nanti kalau misalkan kepanasan, sering kepanasan kan mungkin umur si prosesor bisa lebih pendek lagi, cepat rusak gitu. Makanya di sini ya udah kalau misalkan pakai Ryzen 7 apalagi prosesor-prosesor mid end ke atas, ya saya sarankan pakai cooler aftermarket. Nah, di sini saya kebetulan punya si Thermaltake ya, Toghair 510 ini. Ini pertama kali saya pegang ya, cooler dari si Thermaltake, jadi penasaran aja gitu. Saya pengen langsung lihat barangnya seperti apa gitu, terus performanya seperti apa. Karena si Thermaltake ini biasanya tuh bersaing di kelas-kelas high end gitu, kelas-kelas kelas-kelas tertinggi lah gitu kan. Pasti otomatis barangnya juga harusnya udah keren ya, udah bagus gitu kan. Wah, mantap banget. Nah, saya sekalian buka, ini dapat dual fan. Kita lihat dulu si fan-nya seperti ini. Nah, oh iya, kesannya juga sedikit premium ya. Nah, kabelnya juga dibalut, ada lapisan seperti ini. Terus body fan-nya juga seseg lah gitu kan, kalau orang Sunda bilang lah ya. Terus untuk heatsink-nya, nah ini heatsink-nya, oh keren juga. Jadi kalau misalkan di sini nempel, tuh kan, jadi tambah ganteng kalau udah nempel di PC kayaknya ya. Toghair 510 ini dikenalkan pada CES 2021 kemarin. Berbarengan dengan saudaranya ada Toghair 110 yang dikhususkan untuk mini PC karena dimensinya pendek dan fan-nya ini menghadap ke depan. Kalau si Toghair 310 ini mirip dengan Toghair 510, bedanya hanya dia satu fan aja. Oke, kita lihat di dalam paket Toghair 510 ini kita mendapatkan dua fan 12 cm dengan 4 pin ya. Terus plus splitternya juga, buku petunjuk, penyangga fan, dan perlengkapan lain seperti mounting yang udah support AMD dan Intel. AMD mulai dari FM1 sampai AM4. Kalau untuk Intel ya, si Thermaltake tuh mengklaim mulai dari seri 115X sampai LGA 1700 udah support. Namun sayangnya di sini saya nggak pegang Mobo LGA 1700, jadi belum bisa tes langsung. Next video lah kalau ada Mobo lagi, bisa langsung gas cobain ya. Atau kalian boleh cek-cek dulu lah sebelum beli ke penjualnya atau ke Thermaltake-nya langsung, tanyain gitu kan. Lanjut, untuk menara heatsink, nah di sini ya, dia tuh punya desain asimetris sehingga aliran udara ya jadi lebih lancar dan cepat membuang panas. Terus si copper base ini dibuat rata dengan 4 heat pipe 6 mm ini ya, sehingga ini langsung bersentuhan dengan prosesor. Ya memang sudah terbukti desain seperti ini tuh lebih efektif membuang panas. Keren ya.
Tampilannya mewah, si Togher ini tuh terlihat garang ya kalau udah nempel di motherboard. Terlihat lebih modern dan untuk dimensi panjangnya kalian nggak usah khawatir. Panjangnya 123, lebarnya 98,8 dan tingginya ini 159,5 mm. Biasanya casing pada umumnya memiliki batas panjang 165 mm. Jadi nggak usah khawatir bakalan mentok ke side kanan yang casing ya kalau misalkan ditutup. Jadi aman lah ya. Terus untuk bagian sampingnya juga nggak menghalangi memori RAM. Tapi tetap, kalau misalkan mau instalasi, RAM harus dilepas dulu. Karena pemasangan fan ini cukup memakan tempat bagian kanan. Ya, nggak apa-apa lah ya, lama sedikit. Oh ya, penguncian fan pada heatsink ini punya metode berbeda. Jadi harus dipasang dulu penyangga, ya pakai baut ya, untuk mengunci fan ke heatsink. Jadi ya lebih lama sih ya, tapi kerasa lebih paten kalau gini. Nah, pas masang ini, takutnya tuh patah. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau untuk instalasi sih ya gampang ya, karena ada buku manualnya juga. Di sini saya pakai AMD Ryzen 7 5800X dengan motherboardnya X570 tuh nggak ada masalah. Tinggal tep masang deh ya. Terus untuk body quality menurut saya cukup baik ya, seseg lah ya, kokoh. Terus finishingnya juga rapi. Karena si Thermaltake itu ya siap bersaing di kelas high end gitu ya. Tentu harus punya nilai plus. Oke, sekarang kita uji ya bagaimana ketangguhan si Thermaltake Togher 510 ini. Sistem pengujiannya saya pakai yang tadi ya, Ryzen 7 5800X default dan di overclock 4,6 dan 4,7 GHz. Ruangannya non AC, jadi agak gerah-gerah gitu. Nah, kebetulan saya ada beberapa cooler, jadi saya langsung bandingkan saja termasuk si stock cooler. Pengujian pertama Ryzen 7 5800X secara default atau settingan BIOSnya tuh auto ya, pokoknya nggak diutak-atik. Stress test CPU jet kurang lebih 10 menit, stock cooler maksimum menyentuh 90,4 derajat Celcius. Untuk Togher 510 ini maksimum di 77,3 derajat Celcius saja. Nah, untuk si AS 500 Plus ini menyentuh maksimum di 77,5 derajat Celcius. Ya, mungkin hasil yang sama ya, karena sama-sama punya dual fan dan satu tower. Tapi ukuran si fan AS 500 ini lebih besar, yakni 14 cm. Untuk SE224 XT hanya punya satu tower dan satu fan. Tentu, ya ini lebih panas. Terlihat di sini maksimum di 84,8 derajat Celcius. Terus untuk si AK620 maksimum hanya di 75,9 derajat Celcius saja. Lanjut pengujian Cinebench R15. Togher 510 ini maksimum di 80,8 derajat Celcius. Lebih panas 2 derajat Celcius dari AS 500 Plus, namun masih jauh jika dibandingkan dengan SE224 XT. Dan stock cooler tentunya ya, dia berada di 90 derajat Celcius. Wah, ngeri ya. Lanjut Cinebench R23 selama 10 menit nih. Pengujian ini tuh cukup memeras prosesor, lebih panas lagi ya. Thermaltake Togher 510 menyentuh 87,9 derajat Celcius. Terus untuk AS 500 Plus sama ya, berada di 87 derajat Celcius, cuma beda koma aja. Kalau si SE224 XT dan stock cooler ini udah terlimit di 90 derajat Celcius. Namun skor yang dihasilkan ya jadi cukup rendah. Nanti ada perbandingan untuk skornya ya. Sekarang saya langsung overclock saja si Ryzen 7 5800X ke 4,7 GHz di 1,35 volt. Untuk stock cooler suhunya merah banget ini, jadi nggak lanjut saya benchmark yang lain. Ngeri nih, sampai 105-108 derajat Celcius gitu kan. Oke, lanjut ya pengujian stress test CPU jet ini nih, cuman 4 cooler aja. Di semua pengujian ini tuh ada peningkatan panas. Pertama, Thermaltake Togher 510 maksimum menjadi 80,3 derajat Celcius, selisih 6 derajat Celcius dari AK620 yang punya dual fan dan 2 tower, dan selisih 2 derajat Celcius dari AS 500 Plus. Lanjut Cinebench R15, ini hampir mirip ya dengan pengujian yang sebelumnya. Togher 510 ini masih berada di tengah-tengah antara pengujian cooler ini, maksimum di 82,3 derajat Celcius. Lanjut saja ke Cinebench R23 nih, tapi si Ryzen 7 5800X ini saya ocek ke 4,6 GHz saja. Karena di beberapa pengujian cooler mengalami crash gitu kan. Jadi saya turunkan saja ke 4,6 GHz. Si SE224 ini hampir merah ya, maksimum 95 derajat Celcius ini ya. Terus untuk si Togher-nya 87 derajat Celcius. Untuk AS 500 Plus 85,3 derajat Celcius. Ini udah mulai kewalahan ya si 3 cooler ini gitu kan. Tapi yang masih di bawah 90 derajat Celcius menurut saya sih ini masih aman.
Kalau mau dipakai harian, ya di overclock ke 4,6 GHz, pakai cooler ini masih aman lah ya, kecuali si SE224 ini udah kepanasan banget lah ya. Lanjut lagi, untuk skor yang dihasilkan nih, ketika Cinebench R23 ya, ketika default ya ini, skor paling tinggi tuh diraih AS500 Plus, yakni 15.203. Terus yang terkecil skornya yakni 13.836 diraih sama stock cooler. Karena tadi ya, mentok nih panasnya ya di 90 derajat Celcius saja, jadi dia tuh nggak bisa lebih kencang lagi. Nggak bisa dipaksakan. Akhirnya performanya terbatas juga. Jadi kalau pakai stock cooler, performanya ya nggak maksimal gitu kan. Namun ketika di overclock ke 4,6 GHz, skor tertinggi ini didapat Thermaltake Togger 510, yakni menyentuh 15.624. Wow, meskipun suhunya tadi tidak menjadi yang terdingin, namun skor yang dihasilkan mendapatkan yang tertinggi. Ya, ini adalah nilai plus juga ya. Mantap. Terus untuk harga, nah gimana nih? Thermaltake Togger 510 ini ya berada di tengah-tengah ya. Kisaran 750 ribuan ketika saya lihat di Tokopedia Desember 2021. Sedangkan untuk AS500 Plus di 885 ribuan. Begitu juga dengan AK620 juga. Kalau melihat dari segi harga dan performa, ya sesuai yang didapat lah ya. Ada plus minusnya, tapi paling di RGB aja gitu kan. Plus minusnya ya di RGB dan desain di setiap brand. Jadi yang mana aja menurut saya ini worth it banget gitu kan dengan harga yang ditawarkan. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat untuk si Thermaltake Togger 510 ini, build quality-nya oke. Terus kabel-kabelnya juga dibalut dengan rapi gitu kan. Build quality-nya ya menurut saya sih ini siap bersaing dengan kelas-kelas atas. Apalagi harga yang ditawarkan tuh nggak terlalu mahal untuk kelas si Thermaltake. Sekitar 760 ribuan. Atau kalau kalian pengen harga lebih lengkap, saya nanti akan simpan di deskripsi. Tinggal cek aja harganya berubah atau tetap gitu kan. Menurut saya ini cukup worth it dengan harga yang ditawarkan. Terus kekurangannya ya selalu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kekurangannya pengunci dari si fan ke heatsink, saya rasa tuh kalau belum terbiasa pasang ya takutnya patah gitu kan. Tapi kalau misalnya udah terbiasa sih itu nggak jadi masalah ya. Nah, kalau misalnya terjadi patah, bingung nih cari komponen penggantinya di mana gitu kan. Apa Thermaltake menjual part terpisah gitu atau enggak gitu kan. Tapi mudah-mudahan nggak patah ya. Jadi kalian harus hati-hati aja nih pasang pengunci si fan yang di baut itu ke si heatsink. Nah, itu aja. Terus yang keduanya nggak ada RGB-nya. Kalau yang suka RGB mungkin ini jadi kekurangan. Tapi banyak juga orang-orang atau teman-teman di luar sana yang nggak suka RGB. Ya itu bukan kekurangan gitu kan. Kalau udah tampilan seperti ini udah mantap banget lah ya. Kelihatannya udah sesek gitu kan. Kayak apa ya? Kayak robot lah gitunya. Mantep gitu kan kalau misalkan udah nempel di casing gitu kan. Jadi ya gitu aja lah. Kalau urusan performa mah menurut saya 11-12 lah, karena tadi saya udah tes juga dengan beberapa cooler yang lain yang sama punya dual fan, yang punya 2 tower gitu kan, yang 1 tower. Kalian tadi udah lihat pengujiannya gitu. Oke, mungkin gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Apa nih bang? Mantap. Oke.